Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan bahas VPN tunneling. Nah, pembahasan kali ini tuh ada sekitar 16 materi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu yaitu konsep VPN tunneling. Virtual Private Network atau VPN secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa bercontoh istilahnya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan lain yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Contohnya itu ada banyak. Yang pertama itu ada TOIP. Di sini kita akan ambil contoh di mana di sini ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, nanti keduanya itu dia menggunakan interface tunnel dengan cara keduanya itu terkoneksi internet. Di sini saya sudah membuat topologi sebenarnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke terminal router pusatnya. Kita bisa nyalakan dulu. Dan kita bisa login ke terminalnya. Nah, di sini kita lakukan routing terlebih dahulu dengan laptop kita bisa ke command prompt. Kemudian kita bisa ketikkan route at 10.0.1.7.0. Nah, IP-nya itu kita bisa cek di terminalnya. Ini di cabangnya 10.0.1.3.7.4 dengan bentuk IP address ya teman-teman. Ini di pusatnya 13. Kemudian kita masukkan maksnya ya 254.0.0. Dan kita masukkan IP pinnya. Dan kita bisa enter. Maka di sini sudah oke, berarti sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita bisa connect ke Windows dengan IP router pusatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita connect. Nah, maka di sini bisa connect ya teman-teman. Kita juga login router cabangnya. Kalian bisa pilih new Windows. Dan masukkan IP router cabangnya. Kemudian kita bisa connect. Maka di sini juga hasilnya connect ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengganti nama hostname-nya. Kalian bisa ke menu sistem, lalu ke identity. Nah, di sini saya akan menggantinya menjadi router pusat. Kemudian kita bisa apply dan kita oke. Lakukan juga di router cabangnya. Kita bisa ke menu sistem, lalu ke identity. Kita ganti menjadi router cabang. Kita bisa apply, kita oke. Nah, sekarang kita akan buat router cabang dan router pusatnya itu IP-nya menjadi IP static. Di sini saya mau kasih teks terlebih dahulu. Kita akan lanjut konfigurasi agar yaitu tidak dapat IP DHCP dari ISP-nya. Kita masuk ke inbox yang router pusatnya dulu, kemudian kita ke menu IP, kita ke DHCP client. Nah, ini kita disablekan saja. Kemudian kita masuk ke terminal router pusatnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP address. Kita masuk ke menu dulu. Kemudian kita ketik lagi address 10.0.1.37.0.
146/24. Interface-nya kita menggunakan Ether 1. Kemudian kita enter, kita print. Nah, di sini sudah kita slash IP no. Print. Nah, di sini gateway-nya itu bukan yang mengarah ke USB. Kita tekan add gateway dengan 10.0.137.1. Kemudian kita bisa enter, kemudian kita print. Dan di sini gateway-nya sudah ada. Kemudian kita ke DNS-nya, kita set servers kami keluarkan tekan, dan kita print. Dan di sini belum ada DNS-nya, kita bisa keluar dulu. Kemudian kita print 88 dan kita bisa enter. Maka di sini hasilnya akan PTL. Kemudian kita akan menyesuaikan fitur ucapannya di terminal pilihnya saja ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP client dan kita print. Dan di sini ada IP-nya, kita akan menghapus IP-nya saja. Kita bisa ketikkan perintah disable number, ini namanya 0. Kemudian kita bisa enter, tapi maka di sini IP-nya akan hilang ya teman-teman. Kemudian kita ke menu IP address, kita tekan add address. Kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Interface-nya kita menggunakan yang Ether 1. Kemudian kita bisa enter, kita print. Kemudian kita bisa slash IP row, kita add gateway. Kemudian kita enter, kita print dulu. Di sini keduanya sudah, kita bisa ke menu IP DNS. Kemudian kita bisa ketikkan set servers, kan kita tekan, kita bisa print. Kemudian kita bisa print 88, kita keluar dulu. Di sini hasilnya akan PTL teman-teman. Nah, di sini kita akan coba connect inbox dengan menggunakan IP static yang tadi kita buat ya teman-teman. Code 0.137.146. Kita coba connect. Sini hasilnya bisa. Dan kita coba di fitur cabangnya. Kita bisa connect. Di sini juga bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu EOIP. Tapi kalau kita pakai EOIP, maka si lokal atau VPC-nya itu dia harus menggunakan satu network yang sama.
Kita coba add text terlebih dahulu. Nah, EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada MikroTik OS yang berbeda untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. Kita bisa masuk ke window switcher pusatnya, kemudian kita ke menu interface, kita ke EOIP tunnel. Di sini kita bisa add. Di sini kita bisa kasih cabang. Kemudian remote address-nya kita bisa ketikkan IP router cabangnya. Kemudian tunnel ID-nya kita isikan 100. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini biasanya itu ada informasi home tapi karena di cabangnya itu belum kita konfigurasi, maka belum ada. Kita bisa masuk ke inbox router cabangnya, bersama ke interface, lalu ke EOIP tunnel, kita bisa klik add. Di sini namanya kita akan menjadi pusat. Addressnya kita menggunakan IP pusatnya. Kemudian tunnel ID-nya kita menggunakan 100. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini sudah ada informasi R-nya atau running ya teman-teman. Kita bisa ke new terminal. Kita untuk coba ping ke router pusatnya. Kita bisa ping. Kita benar 10.0.1.37.146. Nah, di sini hasilnya akan detail ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu EOIP menghubungkan antar klien. Jika kalian lihat di sini pada VPC-nya itu belum bisa komunikasi. Nah, kali ini kita akan coba biar VPC 1 dan 2 itu bisa saling komunikasi. Kita bisa ke Windows, kita ke router pusatnya dulu, kemudian kita ke menu bridge. Kita bisa langsung aja klik add. Namanya itu kita bisa ganti menjadi bridge for EOIP. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita masukkan portnya juga. Interface-nya itu kita gunakan yang header 2. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita klik add lagi. Interface-nya itu kita menggunakan yang tunnel to cabang. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita lakukan juga di router cabangnya. Kita bisa ke menu bridge, kita bisa klik add. Namanya kita bisa samakan saja for EOIP. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita masukkan portnya. Sama yang pertama itu kita menggunakannya header 2. Kita bisa apply, lalu kita oke. Kita klik add lagi untuk menambahkannya pusatnya. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Lalu kita tinggal pasang untuk IP VPC-nya ya teman-teman. Kita bisa kasih teks terlebih dahulu. Di sini sudah kita kasih teks, kemudian kita bisa masuk ke VPC 1 dan 2 ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP 192.168.1.6/24. Masuk IP.
Nah, di sini sudah ada, kita lakukan divisi 2 juga. Kita ketik IP, terus 19.168.1.7/24. Kemudian kita bisa show IP. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita coba ping divisi 1 ke divisi 2 ke divisi 1 nya. Kita coba ping. Nah, bisa enter. Maka di sini hasilnya akan DTL. Nah, tetapi kalau kita melakukan disable di panelnya masing-masing, di rute pusat atau rute cabangnya, nanti divisi 1 dan 2 itu tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu connect ke internet. Nah, di sini kita akan membuat divisi 1 dan 2 itu bisa ping 88 ya teman-teman. Kita bisa ke Winbox rute pusat dulu. Kita ke menu IP. Kemudian ke addresses. Di sini kita bisa add. Di sini addressnya kita akan masukkan IP 192.1.1.1/24. Kemudian interface-nya kita menggunakan yang Disco for IOIP. Kemudian kita bisa apply, lalu kita OK. Kita bisa lakukan juga di router cabangnya. Kita ke menu IP, kemudian ke address. Kita bisa klik add. Addressnya saya akan masukkan 192.1.2/24. Kemudian interface-nya sama kayak di tadi. Kemudian kita bisa apply, lalu kita OK. Dan sini kita coba masuk ke terminalnya. Kita bisa coba ping 192.168.1.1. Maka di sini hasilnya akan DTL ya teman-teman. Kita coba di divisi 2-nya. Kita ping 192.168.1.2. Kita di sini juga hasilnya akan DTL ya teman-teman. Kemudian kita tinggal setting akses internetnya. Kita bisa masuk ke router pusatnya dulu. Kita bisa pilih IP, lalu ke firewall. Kita ke menu NAT, kemudian kita langsung saja kita add SFC-NAT-nya. Kemudian out interface-nya kita bisa menggunakan Ethernet 1. Action-nya kita bisa menggunakan mesh barrier. Kemudian kita bisa apply, lalu kita OK. Kita lakukan juga di router cabangnya, IP, lalu ke firewall, kemudian caranya itu SFC-NAT dan out interface-nya itu menggunakan Ethernet 1. Kemudian action-nya kita menggunakan mesh barrier. Kemudian kita apply, lalu kita OK. Kita coba lakukan pengujian. Kita ke divisi 1 dulu. Di sini kita coba cek soal IP. Nah, di sini IP DNS itu belum ada, maka kita akan menambahkannya dulu. Kita tambahkan IP totalnya dulu. Kemudian kita masukkan IP gateway-nya. Nah, di sini sudah ada, kemudian kita pasang yang IP DNS-nya. Kemudian kita bisa show IP. Nah, di sini sudah terpasang ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba ping 88. Maka di sini hasilnya akan DTL ya teman-teman. Kita lakukan di divisi 2 juga. Masukkan IP-nya. Kemudian kita masukkan IP DNS-nya. Kemudian kita coba show IP.
Nah, di sini sudah ada. Kita coba menggunakan. Nah, di sini hasilnya akan detail ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang point-to-point protokol. Nah, point-to-point protokol itu digunakan untuk membangun panel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, ekskripsi, dan konversi. Router AOS mendukung berbagai panel PPP seperti PPPoE, SSDP, L2TP, dan PPTP, dan lain sebagainya. Di sini kita akan mencoba yang PPTP. Karena di sini PPP itu untuk menghubungkan network yang berbeda. Di sini untuk VPC 1 itu 1.0 dan VPC 2 itu 2.0. PPTP itu bekerja layaknya klien dan server. Jadi harus ada yang jadi server dan yang jadi kliennya. Kali ini kita akan pakai router pusat itu sebagai servernya dan router cabang itu sebagai kliennya. Tapi sebelum itu, karena ini itu beda network, nantinya itu kita harus tambahkan IP di ether 2 router pusat dan ether 2 router cabangnya yang tadinya menjadi gateway untuk VPC 1 dan 2. Kita masuk ke router pusatnya, kemudian kita bisa ke IP address. Nah, di sini yang 1.1-nya itu kita bisa hapus saja. Kemudian kita bisa klik add. Kita masukkan addressnya 192.168.1.1/24. Kemudian ethernya itu kita menggunakan yang ether 2. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kita akan membuat DHCP server di pusatnya, biar VPC itu nantinya dapat IP otomatis. Kita bisa ke IP, kemudian ke DHCP server, kita bisa klik add, kita bisa ke DHCP setup. Nah, di sini ethernya itu kita menggunakan yang ether 2-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa next aja. Nah, di sini itu interface is like ya teman-teman. Kita itu harus ke menu nya tadi. Nah, yang ether 2-nya itu ini hanya itu bergabung ya teman-teman. Jadinya kita bisa berikan full. Kemudian kita ke DHCP servernya lagi. Kita ke DHCP setup. Ini ethernya itu menggunakan yang ether 2. Kemudian kita next saja. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita lakukan juga di router cabangnya. Kita nonaktifkan dulu di bridge-nya. Kemudian kita ke IP address. Nah, di sini kita hapus saja yang default IP-nya. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita bisa ketikkan 192.168.2.1/24. Kemudian interface-nya kita menggunakan yang ether 2. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita ke DHCP server. Kemudian kita bisa DHCP setup. Sini ethernya itu kita menggunakan yang ether 2 ya teman-teman. Kemudian kita bisa next saja. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita coba masuk ke VPC 2-nya dulu teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Dan di sini port IP-nya itu 2.254 ya teman-teman. Kemudian kita coba di VPC 1-nya. Kita ketikkan IP DHCP. Dan di sini keluar 1.254 ya teman-teman. Langsung saja konfigurasi PPTP-nya, kita masuk ke router pusatnya dulu. Kemudian kita ke PPP. Dan di sini kita bisa pilih yang PPTP server. Kemudian ini kita centang, kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke menu script. Nah, di sini kita bisa klik add. Kemudian namanya kita bisa ganti menjadi PPTP virus. Kemudian passwordnya 123 saja. Nah, di local address-nya itu kita bisa isikan IP 10.10.10.1
Kemudian remote address-nya kita bisa scan IP 10.10.10.2. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, kemudian kita ke router cabangnya. Nah, di sini kita bisa ke menu VPP. Kemudian kita bisa klik add, kita pilih yang VPTP client. Di sini kita ke dial out saja. Konektornya kita bisa isikan 10.0.137.146. Kemudian usernya kita bisa isikan yang tadi kita buat, VPTP virus. Kemudian passwordnya kita isikan 123. Untuk profilnya kita bisa ganti menjadi default. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke router pusatnya lagi, kita ke menu terminal. Nah, di sini kita akan coba ping 10.10.10.1. Ya, titik 2 ya teman-teman, maaf. Maka di sini hasilnya akan DTL ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan IP route link. Nah, di sini itu adanya itu IP-nya 1.0, 10.0, 1.7.0. Karena itu VPC 1 dan 2 itu belum bisa berkomunikasi. Kita bisa ketikkan IP root dan enter, kemudian add DST address sama dengan 192.168.1.0/24. Kemudian ketuanya 10.10.10. Kemudian kita bisa enter. Dan sini kita coba login. Nah, maka di sini sudah ada yang nomornya teman-teman. Nah, yang tadi itu kita menggunakannya CLI. Nah, kita masuk ke filternya untuk menggunakan yang multi UI. Kita bisa ke IP, lalu ke menu drop. Nah, di sini kita bisa klik add. Kemudian DST address-nya kita bisa isikan 192.168.1.0/24. Kemudian ketuanya kita bisa isikan 10.10.10.1. Kemudian kita bisa apply lalu oke. Nah, di sini kita akan coba VPC 1 dan 2 nya teman-teman. Kita soal itu dulu. Nah, di sini ada yang keluar. Kemudian kita coba soal IP di VPC pengusaha. Nah, ini kita coba ping dari VPC 2 ke VPC 1-nya. VPC 1-nya, nah ping 19.168.1.254. Nah, di sini hasilnya akan DTL ya teman-teman. Dan kita coba di VPC 1-nya. Nah, di sini juga hasilnya akan DTL. Lanjut ke materi yang L2IP. Salah satu service VPN yang terdapat di Bibliotek adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan ekstensi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPS-IC menjadi L2TP atau APSIC. Kemudian kita hapus saja konfigurasi sebelumnya. Kita IP address ini yang di ini kita hapus saja. Kemudian kita ke PPP. Yang di sebelumnya kita hapus saja. Kita ke interface juga, kita ini hapus. Kemudian ke yang root. Ini yang S bisa kita hapus saja semuanya.
Kemudian kita ke yang router cabangnya, ini bisa kita hapus. Kemudian ke PPP, ini bisa kita hapus. Dan kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita ke menu PPP, kemudian di interface-nya kita bisa ke L2TP server. Ini kita enable-kan, user IP set-nya kita yes-kan, kemudian IP secret-nya kita isikan secret, kemudian kita bisa apply, lalu kita oke, dan kita ke menu secret, kita add, namanya kita ganti menjadi L2TP virus, passwordnya 123, kemudian service-nya kita ganti menjadi L2TP, profilnya kita ganti menjadi default encryption, kemudian local address-nya kita bisa ganti menjadi 172.16.1.1, remote address-nya kita bisa isikan 172.16.1.2, kemudian kita apply dan kita oke. Kita ke router cabangnya, sini kita ke menu PPP, kemudian ke interface. Sini kita pilih yang L2TP client, kita ke dial out, konektornya kita bisa isikan 10.0.137.146, kemudian misalnya L2TP virus, passwordnya 123, user IP set-nya kita bisa checklist, kemudian kita isikan secret, dan kita bisa apply, lalu kita oke. Bisa buka ke IP router pusatnya, kita ke terminal. Ini kita coba pin 172.168 172.16.1.2, kemudian kita enter. Kita disini isinya apa, DTL. Kita coba cpt pin. Nah, di sini tuh 1.0 itu sudah ada, 1.2 sudah ada, 1.3.7 sudah ada. Yang belum ada itu 1.1-nya ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu L2TP, static routing, dan tes koneksi. Kita ke router pusatnya, kemudian ke IP, ke root, kemudian kita bisa add TCP address-nya, kita isikan 192.168.2.0/24, kemudian keduanya 172.16.1.2, kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kita ke router cabangnya, kita bisa ke menu IP, lalu ke routers, kita bisa klik add. Ini kita ganti menjadi 192.168.1.0/24, keduanya kita menjadi 172.16.1.1, kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Uji di PPC 1 dan 2, kita bisa pin 192.168.2.254. Kita di sini hasilnya akan DTL ya teman-teman. Kemudian kita drag 192.168.2.254. Nah, kita juga coba di revisi 2. Kita coba pin 192.168.1.254. Kita sini juga hasilnya akan DTL. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu PPPoE. Point-to-point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk
mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jaringan protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, lalu memberikan autentikasi, enkripsi, dan konversi. PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, jadi nanti si router pusat itu akan bertindak sebagai router ISP. Jadi nanti PPoE servernya itu di router pusatnya. Nanti si router cabangnya itu nggak bakalan bisa akses internet. Kita ubah namanya dulu. Kita ubah menjadi router ISP. Ini dari cabangnya juga kita ganti menjadi router terus. Kemudian kita kasih teks dulu. Kita ganti nama hostname-nya di router pusat. Kita ketikkan sistem identity set name router ISP. Nah, di sini sudah diganti. Kita ke router cabangnya. Kita ketikkan sistem identity set name router. Kita coba sistem. Nah, di sini sudah berganti kan teman-teman namanya. Kemudian kita ke atasnya, kita coba nanti address claim. Di sini IP-nya masih sama 137.146. Di sini bisa masuk ke Winbox dengan menggunakan IP yang tadi ya teman-teman. Kita hapus konfigurasi sebelumnya. Kita bisa ke PPP. Kemudian kita ke device. Nah, di auto TP servernya kita bisa hapus yang namanya kemudian kita apply untuk OK. Dan kita ke PPT server, kita hapus juga namanya kemudian kita apply OK. Kemudian kita ke split. Sini kita hapus saja. Setelah itu kita ke IP, kita ke address. Nah, yang kedua ini kita hapus saja. Bisa dilihat di router virus itu sudah tidak berhubungan sama ISP, jadi kita bakalan pakai remote untuk remote ke Winbox-nya. Kita nyalakan router remote-nya dulu di router ISP-nya dan masuk ke Winbox. Kemudian kita ke menu tool, kita klik yang remote. Kemudian kita ini add program, kita centang, kemudian kita bisa apply dan kita OK. Kita ke terminal routernya dulu. Nah, di sini kita bisa tekan tool nama set enable yes. Kemudian kita cek tool Roman print. Nah, di sini sudah berhasil. Mungkin kita coba connect, kita ke new Winbox. Ini kita ganti dulu 146. Kemudian kita bisa connect ke Roman. Di sini kita connect menggunakan address. Kita connect. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Dan kita akan hapus IP address-nya. Kita bisa ke IP address. Lalu yang kedua ini kita bisa hapus. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita bisa ke router ISP, kemudian kita ke PPP. Kita ke PPOP servers. Kemudian bisa kita add. Namanya kita bisa ganti menjadi service PPPoE virus
Kemudian interface-nya itu menggunakan Ether 2. Kemudian bisa kita apply, lalu kita oke. Kemudian kita ke script, kita bisa add, namanya itu kita bisa ganti menjadi PPPoE virus, kemudian passwordnya 123. Servisnya kita bisa menggunakan PPPoE. Kemudian lokal addressnya kita bisa ganti menjadi 192.168.1.1, dan buat addressnya kita ganti juga menjadi 192.168.1.2. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Kita ke router virus, kemudian kita ke menu PTT, kita ke interface, lalu yang bagian atas ini kita bisa disablekan saja. Kita bisa klik add lagi, kita pilih yang PPOP client. Ini kita ke layout, service-nya itu kita langsung saja kita ke usernya kita kasih nama PPOP virus, kemudian passwordnya 123. Kemudian add default route-nya itu kita general, sama user preference-nya kita general juga. Dan kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa ke new terminal. Sini kita coba ping 192.168.1.1. Nah, sini maka hasilnya akan DTL, teman-teman. Kemudian kita coba cek IP print. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau lanjut ke materi berikutnya, kita bisa ke menu Bridge. Kemudian kita ke ininya kita disebutkan dulu. Kemudian kita bisa klik add. Kita namanya ganti menjadi Bridge for PPOE. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Dan kita ke bagian portnya. Ini kita disablekan saja. Kemudian kita klik add. Nah, interface-nya itu kita menggunakannya atau 2. Kemudian tipenya itu kita pakai yang Bridge for PPOE. Kemudian kita bisa apply, kalau kita oke. Kita add lagi, kita menggunakan yang Ether 3. Ininya kita pakai ini. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah menggabungkan Ether 2 dan Ether 3 menjadi satu interface ya, teman-teman. Dan kita akan menambahkan IP address-nya, kita akan IP, kemudian address. Ini kita klik add. Kemudian address-nya kita akan menjadi 10.10.10.1/24. Interface-nya kita menggunakan yang ini. Kemudian kita apply, lalu kita oke. Setelah itu kita bisa ke menu IP, DHCP server. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian kita coba setup. Interface-nya kita menggunakan yang Bridge for PPOP. Kemudian kita bisa next saja. Kita oke. Kemudian kita bisa cek ya, teman-teman. Nah, di sini mendapatkan IP 10.10.2/4 divisi 2. Nah, divisi 1 itu 10.3 ya, teman-teman. Kita bisa ke menu IP, ke firewall. Kita ke menengah. Kemudian kita bisa klik tab. Nah, out interface-nya itu kita ganti menjadi PPPoE out 1. Kemudian bagian IP-nya itu kita bisa ganti menjadi mesh private. Dan kita bisa apply, lalu kita oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Bandwidth berarti kecepatan. Jadi kita akan mengatur bandwidth atau limitasi kecepatan di router customer-nya. Sedangkan sehingga jaringan yang ada di bawah naungan router ini itu bisa menggunakan bandwidth ya, teman-teman. Ini kita bisa menambahkan satu perangkat lagi. Kita bisa set. Kita bisa sambungkan. Sini tipsnya kita matikan saja. Kita bisa masuk ke Windows-nya. Kemudian kita ke menu Bridge. Kita bagian port, kita tambahkan menjadi Ether 4. Kemudian kita bisa apply, lalu oke. Kemudian kita masuk ke yang PTT, kita pakai yang profil, kita pakai yang default. Kita ke menu limit. Kemudian berat limitnya kita bisa tekan 2 mega 2 mega. Kemudian kita bisa apply, lalu kita oke. Kemudian kita bisa
kita bisa langsung masuk ke dokter formnya. Nah, lalu kita bisa mengakses apa saja yang ada di sini ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.